Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andila dari kelas Perbankan Syariah 3E NIM 2004020117, mata pelajaran Lembaga Keuangan Syariah. Di sini tujuan saya di sini untuk menjelaskan kesimpulan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 12, yaitu bank sentral sampai amil zakat dan wakaf. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 1, yaitu bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Tujuan bank sentral seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Peranan lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal dan uang kertas dan uang logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Baik, selanjutnya kelompok 2 itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Baik, yang kelompok ketiga, makalah ketiga, yaitu Bank Syariah. Bank Syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling dominan di antara lembaga keuangan syariah lainnya. Upaya intensif pendirian Bank Islam disebut juga oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia sebagai Bank Syariah. Di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan Oktober atau Pakto yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, sampai akhirnya berhasil didirikan Bank Muamalat dan diikuti oleh bank-bank lainnya. Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan memiliki fungsi, tujuan, dan fungsi tersebut. Bank Syariah terbagi menjadi 3, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan adanya Bank Islam diharap dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Islam. Selanjutnya materi keempat, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim. Jika tersebut terjadi musibah yang dialami oleh sebagai peserta, peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana atau kontribusi yang diterima atau dilimpah kepada proses perusahaan. Prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah dalam mengoperasikan kegiatannya di antara lain saling bekerja sama atau saling membantu-bantu, saling melindungi dari berbagai unsur yang mengandung gharar atau masyir dan riba. Baik, selanjutnya materi kelima, yaitu lembaga pembiayaan syariah. Perkembangan praktik bisnis perusahaan pembiayaan di Indonesia yang umumnya dinilai sangat pesat
seyoknyanya diikuti oleh keterlibatan peran pemerintah secara seimbang dengan upaya menciptakan dan membina kualitas sumber daya manusianya. Juga pemerintah sepatutnya bersikap tanggap melakukan perlindungan hukum dan aturan-aturan yang profesional dan proporsional sehingga dapat menjamin terciptanya iklim investasi yang berkeadilan bagi bangsa rakyat Indonesia. Materi ke-6 yaitu gadai. Gadai atau ran. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Gadai dalam fikih disebut ran, sedangkan maksud ran yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar daripadanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut. Selanjutnya materi ke-7 yaitu dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Selanjutnya, pengertian pensiun adalah hak seorang untuk mengelola penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau dana sebab-sebab lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Adapun dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya materi ke-8 adalah koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya yaitu memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Konsep koperasi adalah menggunakan akad syirkah. Selanjutnya materi ke-8 yaitu lembaga keuangan syariah. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menjaring dana-dana tersebut kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan yang telah diatur oleh Al-Quran. Kemudian berikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Baitul Mal wa Tamwil adalah dalam usaha pengetasan dan mengurangi angka kemiskinan yang dilakukan dengan cara pemberdayaan melalui usaha-usaha mikroskop masyarakat, di mana menjadikan Baitul Mal wa Tamwil sebagai penggerak sektor real. BMT menjadi tumpuan harapan masyarakat berkenaan dengan masalah investasi dan distribusi dan sirkulasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.